Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan coaching sebagai supervisi akademik. Saya Omi Abria Oktarianti dari SMP Negeri 1 Batang Hari Lekok. Rekan saya Francisca Januati dari SDN 1 Babat dan Evi Riasti dari SMP Negeri 3 Sungai Terus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Omi. Apa kabar Bu Evi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Omi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu Evi, untuk pra-observasi ini kita lakukan secara daring dulu, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki. Namun untuk tahap observasi dan pasca observasi nanti kita akan lakukan secara luring bersama-sama dengan Ibu Siska. Gak apa ya Bu Evi ya? Apa? Oke Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada kegiatan coaching nanti, di mana coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching Ibu nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu Omi ya pada coaching saya nantinya itu yang pertama, yaitu saya akan memposisikan diri saya mengenai kehadiran penuh, Bu Omi. Ya. Kemudian juga saya akan mendengarkan secara aktif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin menggali potensi yang ada pada coaching saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang kedua adalah, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi? Yang ingin saya kembangkan kompetensi secara spesifik lagi yaitu menggali kompetensi yang ada pada coaching saya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu Omi, sehingga si coaching saya itu dapat menemukan ide-ide yang baru yang ada pada dirinya sebenarnya seperti itu, sehingga memunculkan potensi yang ada pada diri coaching saya nanti, Bu, seperti itu. Ibu. Oke, yang terakhir Ibu ya. Ya. Indikator yang bagaimana sih ya yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu coaching saya itu dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada pada dirinya seperti itu, Ibu. Jadi saya bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga dapat menimbulkan ide-ide yang baru yang dapat membuat langkah-langkah si coaching saya untuk melakukan tahap berikutnya seperti itu. Oke, baik Ibu. Demikian ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silahkan nanti Ibu melaksanakan coaching terhadap coaching Ibu dan semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Siska. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya Bu Siska hari ini? Alhamdulillah baik nih Bu Evi. Gimana kabar Bu Evi? Alhamdulillah. Gini Bu Siska, katanya mau ketemu ini ada yang mau dibicarakan sama saya. Iya Bu Evi, sebenarnya saya tuh pengen curhat nih sama Bu Evi. Iya, curhat apa itu kira-kira Bu Siska? Saya itu lagi mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Evi. Iya, masalah apa? Begini Bu Evi, mohon maaf nih sebelumnya ya udah mengganggu waktu Ibu Evi. Saya kan mengajar di kelas 3 SD nih, kelas 3 ya Bu tahun ini. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang super aktif Bu Evi. Oh itu ya, super aktif ya. Iya. Super aktif itu kalau misalnya kita lihat dari apa tingkah lakunya atau gimana seperti itu?
Sebenarnya kalau bisa saya katakan anak ini sebenarnya sudah seharusnya sekolah di SLB, Bu. Karena terlalu hiper sebenarnya. Dia tidak terkontrol lagi belajarnya, duduknya, terus seperti tidak mengerti alur pembelajaran di kelas, Bu Evi. Oh, jadi dia tidak bisa mengikuti seperti itu, Bu ya, tidak bisa mengikuti kegiatan yang berada di kelas ibu seperti itu. Iya, Bu Evi. Jadi kalau misalnya sudah tahu seperti itu, apa yang sudah dilakukan untuk bagaimana menanggapi atau tentang siswa tersebut? Ini sejauh ini saya sudah, Bu Evi ya, sudah berusaha. Jadi materi pembelajaran di kelas itu sudah saya pisahkan, Bu Evi, dengan teman sekelasnya, Bu Evi. Misalnya nih si teman-temannya sudah belajar materi A, dia saya pelajarin masih sebelum materi A tadi, dan anak ini, Bu Evi, sudah saya dudukkan di samping saya, Bu Evi. Yang membuat saya masih merasa kurang nyaman ini, Bu Evi, saya itu kepengen memanggil orang tuanya, Bu Evi. Oh, jadi Siska pengen berkonsultasi, katakanlah bagaimana caranya, bagaimana menyikapi anak tersebut, ya, seperti itu ya? Iya, saya tuh begini ya, Bu Evi, selama ini merasa tidak nyaman. Saya takutnya nanti orang tuanya tidak tahu bagaimana kelakuan anak ini di sekolah, seperti itu, Bu Evi. Oh, jadi yang dikhawatirkan oleh Bu Siska ini orang tua itu tidak mengetahui, Bu ya, seperti apa anaknya di sekolah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Ibu sudah lakukan tadi, Bu, sudah Ibu pisahkan dengan siswa yang lain, Bu ya. Terus bagaimana, Bu? Reaksi atau tanggapan si anak tersebut? Iya, sejauh ini alhamdulillah setelah saya pisahkan tempat duduk nih, Bu Evi, sudah saya dekati istilahnya itu. Alhamdulillah proses belajarnya berjalan lancar nih, Bu Evi, meskipun dia tidak bisa mengejar nih materi yang dilakukan oleh anak-anak lainnya. Nah, yang jadi membuat saya tidak nyaman itu yang saya katakan tadi, Bu Evi. Saya tuh pengen orang tuanya tahu anaknya tuh di standar ini. Oke, nggak bisa sekolah SLB karena nggak ada kan, Bu Evi, di daerah saya sekolah SLB. Tapi saya takutnya orang tuanya itu beranggapan lain seperti itu, nah, Bu Evi. Iya, beranggapan bahwa anaknya ini seperti maaf itu anak yang normal seperti itu. Iya, Bu Evi. Jadi kalau misalnya dari kasus ibu ini kontribusi dari pihak sekolah itu ada atau tidak, Bu? Nah, itu yang membuat saya bingung, Bu Evi. Sejauh ini saya itu seperti bekerja sendiri begitu loh, Bu Evi. Jadi ketika anak itu naik kelas misalnya dari kelas 2 naik kelas 3 nih, Bu Evi. Jadi kayaknya pertanggungjawabannya itu diserahkan oleh wali kelasnya. Iya, Bu Evi. Tadi kan sudah Ibu ini, Bu ya, sudah ada usaha yang Ibu lakukan, yaitu memisahkan antara dengan siswa yang lain, Bu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat setelah Ibu usaha yang dilakukan tadi, memisahkan dengan siswa lain itu, kalau kita skalakan nih, Bu ya, awalnya itu berapa Ibu mengasih dari tahap ke skala berapa yang anak tadi? Yang anak tadi ya. Iya. Kalau pada awalnya sih saya lihat mungkin skalanya masih 3 ya, Bu. Tapi sangat kecil. Iya. Saya juga tidak berharap naik skalanya harus 10 atau sekian ya, Bu. Naik ke 5 aja udah alhamdulillah, karena memang anak ini berbeda dengan anak lain. Yang lain. Iya. Jadi skalanya itu meningkatkan dari 3 ke 5 seperti itu. Benar sekali. Jadi selain usaha yang Ibu lakukan tadi, sudah memisahkan dengan yang siswa lain seperti itu. Yang menjadi kendala Ibu ini sekarang cara bagaimana pemanggilan kepada orang tua seperti itu. Iya. Kalau misalnya tahu kendalanya seperti itu, apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, itu yang menjadi pemikiran saya, Bu, yang membuat saya merasa tidak nyaman selama ini. Saya itu kepengennya saya itu ngobrol ya, saya beritahu dengan kepala sekolah bahwa kondisi anak itu seperti ini. Dan saya itu kepengen memanggil orang tua tadi didampingi loh, Bu, sama bapak kepala sekolah. Jadi ada kontribusi, Bu, ya, benar dari kepala sekolah seperti itu. Nah, kalau misalnya Ibu sudah berpikiran seperti itu, Bu, kira-kira, Bu ya, kira-kira kapan Ibu mau berbicara dengan kepala sekolah seperti itu untuk pemanggilan si wali si siswa tersebut? Sebenarnya saya ingin segera melakukannya nih, Bu. Mungkin besok nih rencananya saya ingin menceritakan dulu nih kejadian di kelas seperti apa kepada Bapak Kepala Sekolah, supaya Bapak Kepala Sekolah tahu duduk masalahnya.
Nah, kalau saya sudah menemui Bapak Kepala Sekolah, bagaimana? Saya mau lihat dulu respon Bapak Kepala Sekolah. Responnya Kalau reaksinya bagus dan beliau setuju, saya ingin sesegera mungkin memanggil walinya tadi, Bu. Iya. Nah itu Bu ya, jadi Ibu tinggal berbicara kepada kepala sekolah Bu ya, seperti itu. Kalau misalnya nanti, nah biasanya wali kelas itu kan sibuk Bu ya dengan tingkah laku segala macam yang dilakukan oleh siswanya Bu ya. Yang mau mengingatkan Ibu seperti itu, siapa kira-kira Ibu untuk melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah? Iya, jadi saya pengennya minta bantuan atau dukungan dengan teman sejawat yang kelasnya berdekatan dengan Oh, yang saya. berdekatan, Iya, jadi sebelahan Bu ya. sama-sama kelas 3, kebetulan saya 31, sebelahnya 32. Jadi pengennya saya minta bantuan ibu sebelah kelas saya, istilahnya Untuk rekan mengingatkan, sejawat, Bu ya. untuk mengingatkan saya. Itu Bu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berbicara nih Bu ya, apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita seperti itu? Oke, sebenarnya pada awalnya saya itu merasa ragu ya Bu, Iya. sebelum saya berbicara dengan Ibu, saya merasa ragu apakah kira-kira pemikiran saya ini benar atau salah. Tapi alhamdulillah setelah berbicara dengan Ibu Epi, sepertinya saya akan melaksanakan komitmen saya ini. Iya, nanti jadi strategi yang Ibu lakukan ini nanti dikolaborasikan dengan kepala sekolah Bu ya, yang Iya. akan dilakukan mungkin besok Bu ya, paling cepatnya atau Iya, Bu. hari berikutnya seperti itu Bu ya. Nah saya tunggu ya Bu ya, kabar berikutnya itu seperti apa nanti tanggapan atau reaksi, ada tidak perubahan dari sisi sekolah tersebut setelah pemanggilan dari walinya tadi gitu. Iya Ibu, doakan saja ya Bu, semoga Iya. proses saya menemui Bapak Kepala Sekolah dan bisa berlanjut memanggil wali kelas, semoga Iya. semuanya berjalan lancar ya Bu. Amin. Oke. Iya, tetap semangat Bu ya, Iya. menghadapi siswa-siswa yang beragam macam, yang memiliki karakter yang berbeda-beda Bu ya. Tetap tujuan pada kita yaitu mencerdaskan anak bangsa seperti itu Bu ya. Iya Bu. Duh, terima kasih sekali ya Bu Epi, Iya, berkat sama-sama. cerita-cerita Iya. sama ngobrol sama Bu Epi, ada sedikit lega rasanya. Ternyata Alhamdulillah. saya kalau ingin seperti itu. secepatnya menemui Bapak Iya. Kepala Sekolah menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Epi atas Sama-sama. waktu yang sudah diberikan hari ini. Saya izin pulang dulu ya Bu Epi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ibu, sudah selesai tadi coachingnya. Gimana perasaannya Ibu? Ya, saya sangat bagus. Iya, setelah saya melakukan proses coaching, saya mendapatkan ide-ide Bu seperti itu atas masalah yang saya hadapi. Oke, nah sekarang coachingnya sudah berjalan dengan baik, benar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator pencapaian ya. Dari indikator pencapaian yang diinginkan Ibu, tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Indikator yang saya sampaikan yaitu saya menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, Nah, setelah saya melakukan sistem atau proses coaching di sini, kayaknya saya sudah mengarah ke lebih baik lagi seperti itu untuk menggali si coach tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. oke baik. Jadi menurut saya sebagai observer, Ya. Ibu tadi sudah sangat bagus dalam menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah melakukan identifikasi permasalahan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga coach sudah bisa menggali potensinya sendiri. Selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat Ibu. Terima kasih Bu Omi. Namun sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi. Boleh ya? Iya, boleh. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu gali lagi supaya lebih dalam? Yang ingin saya kembangkan lagi Bu ya, kompetensi yang ada pada diri saya itu tadi yaitu tadi Bu, masih juga saya merasa belum katakanlah belum sempurna Bu ya, Ya, menggali si coach tadi dalam menyampaikan ide-ide terhadap masalah yang dihadapinya. oke. Jadi saya lebih tajam lagi seperti itu. Ya. Oke, baik. Sebenarnya tadi kalau saya lihat dari alur ceritanya, ya semuanya juga sudah tercapai. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan Ibu terkait dengan permasalahan dari coaching, Iya. Ibu sudah mengarah kepada pertanyaan berbobot. Namun, kompetensi apa yang ingin Ibu capai lagi, Ibu juga masih ingin belajar bagaimana menggali dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Sehingga ini Bu, sehingga si coach tadi lebih menemukan ide-ide lagi seperti itu. Ya. Oke,
Iya Ibu, semoga dari kegiatan coaching kita hari ini ada sesuatu yang bisa kita dapatkan karena kompetensi kita dalam melaksanakan coaching menjadi lebih kuat. Dan semoga kita masih ada waktu lagi di kedepannya untuk sama-sama berbagi pengalaman. Baik Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.